dan aku capek banget harus terlihat baik-baik aja di mata semua orang. Dan aku mau bilang sih satu hal sama kamu yang mungkin perlu banget buat kamu dengar dan teman-teman di sini dengar, bahwa dari Al-Quran itu Allah pernah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selamat datang di podcast Ruang Pulih. Hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin banyak dirasakan oleh orang, tetapi jarang sekali diceritakan. Tentang rasa tidak cukup, tentang rasa capek, yang mungkin dipendam terlalu lama, dan tentang seseorang yang kelihatannya baik-baik saja, padahal sebenarnya ia sedang berantakan. Hari ini aku bersama dengan seorang konseli dan konselor. Terima kasih sudah hadir di sini dan mau berbagi cerita. Ya, sebelumnya terima kasih kembali juga untuk Ruang Pulih sudah mengundang aku dan mau dengerin cerita aku. Dan saya juga merasa senang bisa berada di sini di podcast Ruang Pulih. Terima kasih buat Kak Feby untuk undangannya. Aku pengen mulai dari kamu. Kalau boleh tahu, apa hal yang kamu rasain sehingga kamu menjadi terasa sesak? Iya Kak, jadi aku tuh ngerasa aku hidup tapi kayak nggak benar-benar hidup. Kayak setiap hari tuh aku bangun tidur, aku aktivitas, aku bekerja, aku tawa sama orang, tapi di dalam diri aku tuh kosong banget gitu. Kosong, karena apa? Karena menurut aku ya, aku tuh capek jadi diri aku sendiri Kak. Capeknya dalam artian seperti apa mungkin? Jadi gini Kak, aku tuh selalu ngerasa aku itu nggak pernah cukup. Kayak aku selalu merasa aku harus bekerja lebih keras, aku harus berusaha sekeras mungkin, tapi rasanya tetap aja kurang. Aku lihat itu kayak orang lain tuh gampang banget ya untuk bahagia, untuk dihargai, untuk dicinta, untuk diterima. Sedangkan aku harus berusaha effort lebih untuk aku tuh mau dinotis sama orang gitu. Lalu perasaan itu udah muncul sejak lama? Iya Kak, menurut aku dan mungkin karena aku itu kan tumbuh dari keluarga yang nggak terbiasa membicarakan atau ngobrol soal perasaan. Jadi kalau mau kita sedih ya kita tahan sendiri, kita kecewa kita simpan sendiri. Jadi selama kurang lebih mungkin 21 tahun ini aku tuh jarang banget yang namanya cerita, entah itu cerita apapun, ya benar-benar cuma aku yang rasain. Berarti kamu memendam semuanya sendirian tanpa bercerita sama satu orang pun? Banget Kak, aku nggak pernah cerita, bisa dibilang nggak pernah cerita sih sama siapapun, sampai akhirnya aku terus bingung sendiri gimana caranya minta tolong. Karena Kak, menurut aku gimana ya, selama ini aku dipaksa untuk menjadi orang yang kuat, padahal sebenarnya aku tuh juga pengen untuk didengerin, dirangkul, dipeluk, ya sewajarnya manusia lah Kak. Lalu apa hal yang sering muncul di kepala kamu saat kamu sendirian? Aku itu sering mikir Kak, kalau aku nggak berusaha lebih, kalau aku nggak berguna, apa masih ada yang mau kasih sayang, mau beri kasih sayang ke aku? Kalau aku berhenti untuk pura-pura kuat, apa ada orang yang bakal tetap bertahan mau sama aku? Dan itu sebenarnya capek banget Kak, kayak karena setiap malam isi pikiran aku itu ya seperti itu, terus ribut sendirilah dari semua hal-hal seperti itu. Kamu kalah sama orang lain, kamu nggak sepenting itu, kamu nggak akan pernah cukup di mata orang lain. Dan kamu percaya dengan suara itu? Iya, karena gimana ya Kak, awalnya emang mungkin aku nggak percaya, tapi kalau itu aku dengar secara terus-menerus setiap hari, lama-lama kan aku juga jadi percaya Kak. Oke, sebenarnya menurut aku ya, banyak orang yang mengalami hal yang sama terkait kisah kamu ya. Orang yang terlalu lama memendam emosi biasanya tumbuh jadi pribadi yang keras pada dirinya sendiri. Karena dia dari kecil belajar bahwa perasaannya itu tidak pernah punya ruang buat diungkapkan. Akhirnya dia merasa, aku harus kuat, aku nggak boleh lemah, aku harus sempurna supaya diterima. Padahal manusia itu nggak bisa buat kuat terus. Aku rasa banyak orang di luar sana yang juga ngalamin hal yang sama, tapi ia milih diam karena takut dianggap lemah.
Iya, aku setuju banget sih, Kak. Karena aku sendiri pun sering banget itu nangis di kamar dan aku nggak tahu itu kenapa, dan yang paling sakit itu aku ngerasa aku tuh selalu ada buat semua orang, tetapi kenapa kalau pas waktu aku hancur, aku nggak tahu aku mau lari ke siapa itu aku nggak tahu. Itu pasti berat banget ya. Berat banget sih, Kak, dan aku capek banget harus terlihat baik-baik aja di mata semua orang. Mhm. Dan aku mau bilang sih satu hal sama kamu yang mungkin perlu banget buat kamu dengar dan teman-teman di sini dengar, bahwa dari Al-Quran itu Allah pernah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bahwa sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya kita kita itu diciptakan dengan value, ya. Insecure yang sering membuat seseorang lupa bahwa dirinya itu berharga, dan kadang yang membuat kita hancur itu bukan hidupnya, tapi cara kita memandang kepada diri sendiri. Iya, Kak, tapi aku tuh nggak pernah lihat aku tuh sebaik itu, dan aku tuh sesempurna itu, aku nggak pernah lihat diri aku sebaik itu, Kak. Ya, karena kamu terlalu lama fokus pada kekuranganmu, sampai lupa kalau kamu juga manusia yang pantas buat dicintai. Kalau ada orang yang mendengarkan podcast ini dan mereka juga lagi capek sama dirinya sendiri, apa yang ingin kalian sampaikan? Ya, jadi jangan simpan semuanya sendirian ya. Mencari bantuan itu bukan berarti tandanya kita lemah. Bercerita bukan berarti kita merepotkan orang lain. Dan proses sembuh itu tidak cepat ya. Butuh proses. Tapi semua bisa dimulai dari menerima diri sendiri. Dan juga menerima bahwa kita itu manusia. Betul banget, dan jangan sampai kita itu menunggu kita hancur baru kita itu mau bercerita ke orang lain, karena ternyata didengar tanpa dihakimi rasanya itu benar-benar sangat melegakan ya teman-teman. Kadang luka yang besar itu bukan datang dari perkataan orang lain ya, tapi dari suara di kepala kita sendiri. Tetapi kalau hari ini kamu masih memilih bertahan dan sudah jauh ini, itu berarti kamu kuat, kamu itu hebat. Nggak harus sempurna, nggak harus selalu kuat ya. Karena menjadi manusia juga berarti punya hak untuk lelah. Terima kasih teman-teman konseli dan konselor sudah hadir di podcast aku hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin relate dengan apa yang kakak alami tadi ya. Semoga ya, jangan, kalau kalian lelah, jangan sungkan untuk berbagi dengan orang lain supaya tidak terlalu berat dirasakan. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.